Kok belum pada kumpul ya? Jam berapa? Assalamualaikum, Kak Haji Damang.
Masih di mute Kang Haji. Kang Upi, teman Kang Upi. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Tapi bisa nggak ada suaranya lagi. Kang Upi masih di mute. Iya, sip. Kang. Wah, Wilujeng kabar kepada sahabat-sahabat Nupranu hadir. luar biasa, wahyu tumurunnya mencrang. Di mute. Ya, tos Kang Haji. Insyaallah. Ngantosan gini? Ngantosan gini? Kawitannya Kajinya. Ulang? Kurang kawitan sakantenan ya panginten ken Kang Upi hostna pembawa acara teras salajengna ken pembukaan sekedap panginten babi teras orang tawasul sareng khotaman bersama panginten. Siap, mangga. Mungkin sabada khotaman Kang Haji mau itu Hasanah Rubina. Mohon tolong gue, dekat tasik ya. Mohon. Iya. Ada bajigur atau saya? Bajigur. Ya, Neng Aat siap ya direkam ya nanti kalau udah mulai Kang Upi ya. Ya, mangga Kang Upi mohon kurang kawitan. Mohon mangga Kang. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat yang pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Dr. Ates Ridwan Subagja yang alhamdulillah telah hadir dalam acara munajat malam Jumat ini. Kemudian Kang Daden Sukendar selaku koordinatorat kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya yang juga telah hadir beserta sahabat-sahabat lain yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir dalam acara khataman Al-Quran. Dalam acara khataman Al-Quran, munajat malam Jumat mulai dari tahlilan, khataman Al-Quran dan Mauidul Hasanah. Kegiatan ini diketahui digelar oleh kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya yang bekerja sama dengan Lensa Sukabumi dan sejumlah lembaga serta institusi lain. Dan kegiatan ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook Sukabumi Raya. Kemudian untuk Mauidul Hasanah ini langsung dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Ridwan Subagja, SHE, yang merupakan Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sukabumi, yang juga merupakan Dai English for Ulama Jawa Barat. Tak lupa ucapan terima kasih sebelumnya kepada sahabat-sahabat yang 2 minggu sebelum hari H ini telah berpartisipasi tadarus menamatkan minimal 1 juz dari Al-Quranul Karim. Mulai dari Kang Daden Sukendar, ucapan terima kasih, Kang Dery Irawan, Kang Jihad, Kang Abdul Aziz, Teh Melati, Teh Nurjana, Salamet, Desyam, Herda, Kang Ustadz Isman, Kang Abdullah Faisal, Cecep Taufik, Kang Isan,
Kang Ai Mumuy, Kang Dianto, Kang Teh Juwita Hati, Kang Stanu, Teh Aas, Teh Nurdiayanti, Kang Henhen, Kang Taufik Ismail, Kang Puhat, Kang Fuad Jidaho, Ajam sareng Ustadz Omai. Baik, untuk mempersingkat acara, saya akan serahkan untuk kegiatan munajat malam Jumat ini pembukaan kepada Kang Daden Sukendar selaku Koordinatorat Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi. Waktos sinarang tempat diserahkan ke Anjeuna. Mangga Kang. Kang Lupi Pajar Hermawan yang sudah memimpin acara pada kesempatan malam hari ini. Ini merupakan acara perdana yang dilakukan oleh para kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya kerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bertatap layar melalui ruang Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama mengadakan munajat malam Jumat yang mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini tentunya membawa keberkahan bagi kita sekalian, khususnya yang hadir di ruang Zoom meeting pada malam hari ini, umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terlebih pada kesempatan ini masih kita berada pada suasana pandemi yang sangat mengkhawatirkan begitu. Hampir tiap grup WA yang saya ikuti, Masya Allah, itu tiap hari tidak henti-hentinya ada informasi saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat, bahkan yang paling membuat kita sedih, para ulama, para pembimbing kita, ya, pembimbing rohani kita, banyak yang kembali ke rahmatullah seperti itu. Maka oleh karena itu kita gunakan momen yang baik ini, merupakan ide dari sahabat-sahabat dari para kader penggerak Nahdlatul Ulama di Sukabumi Raya untuk mengadakan kegiatan yang mulia ini begitu. Dan alhamdulillah ya, meskipun masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir bersama pada kesempatan kali ini, tapi paling tidak ini sudah hadir Wali Songo ini ya, 9 orang sudah hadir ya. Mudah-mudahan ini jadi ragi, dan tadi sudah pada konfirmasi ke saya karena masih ada sahabat-sahabat kita yang pada jam segini masih memimpin kegiatan tahlilan katanya gitu. Ada yang 7 harinya, ada juga yang kegiatan rutin di masjid, jadi belum bisa hadir tapi akan menyusul ya. Terutama ingin mendengarkan bersama mau itu hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ridwan Subagja SAI. Beliau selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi, yang juga sebagai Dai English for Ulama Jawa Barat. Beliau banyak sekali pengalaman dan tentunya ilmunya yang mudah-mudahan nanti diberikan kepada kita menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu saya juga haturkan banyak terima kasih terutama kepada Al-Mukarram, guru kita sekalian,
Pangarsa Kiai Haji Dr. Andes Ridwan Subagja SHI yang sudah berkenan mewakafkan waktu dan ilmunya bagi kita di acara perdana pada kesempatan kali ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita gelar perdana pada kesempatan malam hari ini didahului dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah sudah 30 juz. Sampai tadi sore sudah tamat semuanya, kawan-kawan yang mewakafkan waktunya, juga bacaan Al-Qur'annya sudah selesai, Alhamdulillah. Jadi 2 minggu ini kita sudah menamatkan 30 juz Al-Quran, yang mudah-mudahan dan kita yakin bahwa setiap ayat, setiap huruf, bahkan setiap surat yang kita baca dari Al-Quran itu akan menjadi obat bagi kita sekalian. Dan kita khususkan semoga keluarga kita mungkin, atau kita sendiri, atau bahkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin, ya terutama yang terdampak COVID-19, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diangkat penyakitnya, dan kita berdoa juga semoga suasana yang pada hari ini masih pada suasana pandemi segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan seperti sedia kala, ya. Corona mudah-mudahan segera kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, karena kita yakin itu juga makhluk Allah. Ketika yang menciptakannya ya meminta untuk kembali, insya Allah akan kembali. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan khatmil Quran dan tahlil, kemudian mau itu hasanah pada malam hari ini, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ini adalah malam mulia, malam Jumat. Kita yakini mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan, ikhtiar mulia ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan khatmil Quran. Mungkin kita awali dari surat At-Takasur saja, begitu, agar lebih hemat waktunya. Nanti kalau lebih panjang waktunya, kalau sudah ini mungkin bisa dari Ad-Duha. Tapi untuk kali ini kita awali saja dari surat At-Takasur. Nah, kemudian nanti untuk doanya mungkin kita mohon kepada guru kita, sekaligus setelah mau itu hasanah, kita minta beliau untuk juga memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya mari kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita lanjutkan dengan pembacaan khatmil Quran mulai daripada surat Takasur. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajmain. Sya'unillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dapat membuka mute-nya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muassis Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Masya'ad Al-Bangkalan Abbasullah Wasulihim furuhim syaudillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى. Bismillah.
ورسلهم وفرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي summa ila arwahihim jami ahli kubur. Dipersilahkan disebutkan ahli kuburnya masing-masing, terutama ini hadir Kang Dery. Mudah-mudahan almarhum ayahanda dari Kang Dery juga ditetapkan iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, juga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Baru meninggal beberapa hari yang lalu. Silakan saudara-saudara yang lain juga menyebutkan ahli kuburnya masing-masing. Khususon Abi Suryana bin Mansur. Ila arwahi jadi sumil jawana. Ajadati. وَرُسُلِهِمْ وَفُرُهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمْ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Summa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyriqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha. Khususan jami'al kubur kader penggerak Nahdlatul Ulama. Usulihim furuhim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya amin. Al-jannatu wan na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga nu sanes nu bade al-asr. Kang Dianto mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Jui, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah
yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin Mujaddah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dery mangga alfil. Pak Dery, Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraisy badai Kang Upi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Dianto mangga bade Al-Maun. Bade nenjoy mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar Wasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Tirta mangga bade Al-Kafirun. Mangga nu sanes bilih bade Pak Omay.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Mangga Pak Dede, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah Allahu akbar. La Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam Bismillahirrahmanirrahim. Mangga anu sanes dilibade Kang Saiful Falah. Al-Falaq. Tadi nu bade. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga terakhir Anas beli bade. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar.
ilham. كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. دعاء ختم القرآن. صدق الله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل سورة من القرآن سرورا، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ربع من القرآن راحة، وبكل نصف من القرآن نعمة، وبكل ثلث من القرآن ثباتا، وبكل رفع من القرآن رفعة، وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا، وبكل كسر من القرآن كسوة، وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا، وبالباء بهاء وبركة، وبالتاء توبة وتوفيقا، وبالثاء ثروة وثوابا، وبالجيم جاها وجلالا، وبالهاء حلما وحياء، وبالخاء خشوعا وخشية، وبالدال دولة ودليلا، وبالذال ذهنا ودكاء، وبالراء رحمة ورجاء، وبالزاء زهدا وزكاء، وبالسين سعادة وسلامة، وبالشين شكرا وشرافة، وبالصاد صبرا وصداقة، وبالضاد ضوءا وضلاعا، وبالطاء طاعة وطهارة، وبالظاء ظفرا وظرافة، وبالعين عفوا وعافية، وبالغين غنى وغنيمة، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربا وقناعة، وبالكاف كمالا وكرامة، وباللام لطفا ولقاء، وبالميم مغفرة ومتاعا، وبالنون وبالواو وسعة وولاية، وبالهاء همة وهداية، وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوزنا وتول عن سيئاتنا وانصرنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته
أو ريب أو شك أو شهو أو سوء الإلحاد أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إرغام بغير مرغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو زد أو إعراب بغير ما كتبه أو كلمة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته Amin. Mudah-mudahan sekali lagi dikhususkan kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita juga ini mohon doa juga untuk bibinya Kang Upi ya, dan juga ini ayahnya Kang Dery, kemudian ada juga masih saudara Kang Upi ini Pak Isep, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah mendahului kita tepatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dalam sehat, dalam taat Amin. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkah dari pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh saudara-saudara kita di kader penggerak NU dan Lensa dan yang lainnya yang sudah membacakan 30 juz di 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap ayat, setiap surat yang dibaca mudah-mudahan jadi obat penyembuh bagi kita sekalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Upi selaku host pada kesempatan malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Upi. Alhamdulillah, wa syukurillah untuk kegiatan pertama telah selesai dilaksanakan. Kemudian selanjutnya kegiatan inti yaitu Mauidul Hasanah yang langsung akan dipimpin oleh
Dr. Andes Kiai Haji Ridwan Subagia, Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sukabumi, yang juga dai English for Ulama Jawa Barat. Mangga untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang udah. Ayak Kang. Saya Alhamdulillah Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabat sekalian, Zumiyin dan Zumiyat gitu ya. Karena hari ini bukan lagi mustami'in, mustami'at, tapi Zumiyin, Zumiyat. Dua hal paling kurang yang hari ini dirindukan oleh kita semua, yaitu ayat yang tadi sudah saya bacakan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemakmuran, kesejahteraan, kemapanan ekonomi, juga keamanan, suasana kebatinan yang memang jauh dari ketakutan. Ini ayat yang sering kita baca, bahkan tadi kita lewati sebetulnya. Di ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asyita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua garansi yang kita rindukan. Garansi ingin kemakmuran dalam arti secara fisik, kita dimakmurkan, at'amahum min ju', jauh dari kekhawatiran kelaparan. Tapi juga jaminan kedua, wa amanahum min khauf. Hari ini kita dijangkiti kecemasan-kecemasan kematian. Dan itu masif. Ayat sebelumnya, Allah memberikan penegasan. Dua jaminan ini, ternyata syarat utamanya satu. Falya'budu rabb hadzal bait. Lamnya lam amar di sini. Hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah yang penguasa Baitullah ini. Artinya, kunci utama agar kita memang mendapat garansi keamanan batiniah, kemakmuran lahiriah, tidak terlepas dari loyalitas kita, komitmen kita beribadah kepada Allah. Hari ini kata yang paling gemar dan paling familiar adalah tentang imunitas. Imunitas kali ini identik dengan imunitas medisiah. Medis lah gitu. Tetapi sebetulnya di balik imunitas yang mungkin oleh pemerintah sudah sedemikian rupa direkayasa, tapi sebagai muslim juga tanpa harus lupa ada imunitas ilahiyah. Sebab memang ada garansi yang lebih tegas redaksinya. Di tengah kecemasan kita yang memang itu sudah pakem Allah di dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi salah satu alat uji Allah kepada manusia adalah minal khauf. Diuji kecemasan, jangan-jangan nanti kami yang terpapar. Diuji kecemasan barangkali mungkin keluarga kita yang terpapar. Itu sudah pakemnya begitu. Itu alat uji Allah untuk menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bahkan kesana ngimbas wal ju'. Hari ini
akibat dari pandemi yang sedemikian rupa juga ngimbas ke sektor ekonomi, ke sektor kemakmuran, ke sektor kesejahteraan. Itu maksudnya. Tapi Allah juga menempatkan sisi lain. Ada ayat lain, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada yang memang tidak terkena imbas itu. Damang-damang wae, enjoy saja. Nggak ada pikiran-pikiran, la khaufun, pikiran cemas, pikiran takut, enggak. Nah, cuma kan itu tidak bisa datang begitu saja. Apa yang mesti kita tempuh agar kita mendapat dua garansi tadi? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf falyabudu rabb hadzal bait. Imunitas ilahiyah adalah ibadah. Hanya saja memang dalam praktek ibadah itu sendiri mutlak memang perlu dikuatkan dengan ilmu. Terkadang kerinduan, antusias, agresivitas dalam beribadah tanpa ditopang dengan kemapanan, keilmuan, cenderung abai dengan pakem-pakem lain. Sering, ini hanya khusus orang yang paham, tidak mengenal yang namanya maqasidus syariah. Yang penting dia luapkan kerinduan dia kepada Allah, seakan-akan dia paling dekat dengan Allah, beribadah, bila perlu kematian pun dia terjang. Tidak salah sebetulnya, cuma memang perlu kita sadarkan bahwa tidak setiap kerinduan yang membabi buta, mengabaikan maqasidus syariah, kemudian dia yang paling takorup misalnya. Enggak juga. Nah, perlu disadarkan bahwa imunitas ilahiyah adalah memang beribadah kepada Allah, tapi bukan ibadah yang lepas dari maqasidus syariah. Yang hari ini mungkin yang paling urgen dari sekian maqasidus syariah itu ada maqasidus syariah yang paling utama adalah hifdzun nafsi. Hari ini menjadi relevan karena memang hari ini juga kita perlu pencerahan wawasan keagamaan yang utuh, tidak parsial. Hari ini umat kita perlu disadarkan. Kadang-kadang di satu sisi ikhtiar di mana ranahnya, kemudian keimanan juga di mana ranahnya. Orang tidak sholat ke masjid, padahal sudah fatwa ulama, pada LPBN sudah memberikan edaran, mereka tetap yakinnya ya bahwa ini bukan beragama yang benar gitu. Nah, ini juga kan fakta seperti itu. Nah, sehingga bahwa keyakinan mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di ayat lain itu lebih tegas. Innal mauta haqqu wa anna sa'ata la raiba fihi. Mati itu hak. Hak itu artinya memang tidak hoak gitu loh. Hak itu real, mati itu real. Wa anna sa'ata la raiba fihi. Kiamat itu juga tidak ada keraguan sedikit pun. Cuma yang jadi masalah itu orang dilarang mencari mati. Ayatnya mungkin tidak pas, tapi memang kesana arahnya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sama sekali kalian menjerumuskan kepada kebinasaan. Mati itu ya, semua juga mati. Nabi saja mati. Tapi yang tidak pasti itu kapannya. Dan itu tidak bisa kita tantang. Mati itu tidak bisa kita cegah, dan mati kita tidak bisa undang. Justru karena itulah sebetulnya, makanya mati itu bagian dari ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu terbatas, hanya 30 juz, sekian ribu ayat. Tapi ayat kauniyah tidak terbatas. Salah satunya adalah mati. Wa kafa bil mauti wa'idho. Mestinya, maaf, tadi Kang Daden menyinggung sekian ratus ulama. Update terakhir itu hampir 600. Itu yang tercatat di NU. Hampir 600 sekian ulama wafat. Wa kafa bil mauti wa'idho. Mestinya kematian ini cukup menjadi satu warning. Pengingat, serine buat kita. Masih mending ulama yang mati artinya surganya sudah jelas lah. Kalau kita yang mati nggak jelas nih. Apa kita pinarakaun, apa pisurgaun, kan masih misterius sebetulnya. Nah, di satu sisi,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu niscaya. Siapapun tak bisa menyangka. Cuma koneksitas ayat lain yang mesti kita sinkronkan, justru malah Allah melarang mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali ingin mengharapkan mati sebelum kalian yakin mati kalian bawa iman dan Islam. Ayat itu boleh jadi kemudian diganti redaksinya menjadi fal yamutu muslimin. Hendaklah kalian mati dalam keadaan muslim. Maka pertanyaannya, bagaimana sih agar mati kita ini dijamin kita membawa iman dan Islam? Nah, ada satu hadis yang sering saya ulang, ada celah yang berbahaya. Kematian kita potensial malah lepas dari keimanan. Ternyata pemicunya satu. Yapiruna anil ulama'i. Pada saat umatku, kata Rasul, khawatir, Rasul juga khawatir. Pada saat umatku sudah lepas dari ulama, apalagi abai terhadap fatwa-fatwa ulama, maka ada satu balai terakhir, itu wayakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Nah, alhamdulillah. Ini Lensa, PCNU, ya, IPNU, IPPNU, Ansor, dan semuanya. Itu semuanya kita mujalasatil ulama. Saya ini ya di PCNU wakil ketua, di PWNU wakil khatib, itu bukan apa-apa karena memang ini. Pada saat kita lepas dari bimbingan ulama, ini potensi peluang untuk kita tidak membawa iman Islam saat meninggal. Nah, yang dekat sama ulama saja belum dapat garansi, apalagi yang jauh. Nah, oleh karena itulah, makanya dipertegas dalam hadis lain. Ada 4 indikator kebahagiaan seseorang, kata Rasul. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Suami istri, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, kurang begitu. Wa auladuhu abroro, punya generasi yang Qurani, kurang lebih begitulah. Anak-anaknya pada soleh. Tapi nih yang ketiga, wa khulato'uhu sholihin. Komunitas kita ini, lingkup pergaulan kita ini, tidak lepas dari ulama, ajengan, kiai, kita khidmat di pesantren dengan ulama. Karena memang dengan wahulatu sholihin inilah salah satu tips agar kematian kita terkawal. Agar ajal kita terbimbing oleh para ulama. Karena kita wahulatu sholihin, bergaul dengan komunitas para ulama ini. Yang tadi sudah disinggung, hari ini sudah tercatat 600 lebih. Mautul alim, mautul alam. Kematian seorang alim itu kematian alam itu sendiri. Mencetak jenderal mungkin bisa terhitung hanya ratusan juta, mungkin miliar. Mencetak ulama tidak bisa dihitung dengan miliar. Nah, oleh karena itulah, agar kita mendapat garansi imunitas ilahiyah tadi, falyabudu rabb hadzal bait, tentunya ibadah menjadi mutlak tanpa bisa dinego, tanpa bisa ditawar. Itulah prasyarat pertama dan utama. Tetapi yang kedua juga, agar kita memang terkawal keimanan kita. Saat pun mati kita berharap husnul khotimah, mari kita rawat, bahkan kita tingkatkan kedekatan kita, khidmat kita, pergaulan kita, wahulatohu kita, wahulatohu sholihin, kita sudah tepat dan betul, khidmat di Nahdlatul Ulama, salah satu bagian ikhtiar agar hidup kita nanti bisa barokah dan mati kita nanti adalah mati yang husnul khotimah. Dengan kata lain ingin saya tutup bahwa kita mestinya itu diingatkan setiap waktu. Kita sudah terlanjur komit sama Allah. Setiap sholat, pembukaan kita ini adalah kepasrahan total. Totalitas kepasrahan kita kepada Allah. Dengan mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata-kata wa mahyaya wa mamati. Tidak main-main itu.
Itu kepasrahan dunia akhirat. Hidup saya, mati saya, lillahi. Bukan takut karena COVID, bukan tidak takut karena COVID, tapi lillah. Allah yang punya mati, Allah yang punya hidup. Mau hidupkan silahkan, mematikan silahkan. Tetapi kadang-kadang kan itu tidak membekas. Jadi hanya lip service, sebuah rutinitas doa saja, tapi memang tidak menjadi sebuah ekspresi, sebuah ketaatan kepada Allah. Dan hari ini, di tengah pandemi ini memang seyogianya. Kemudian kita kuatkan kembali komitmen ini. Ya Allah, mati itu hak, mati itu sunnatullah, mati itu pasti, tapi kami pun tidak menantang kematian, tidak cari kematian, dan salah satunya kita tidak mencari kematian itu, maka salah satu cara pemerintah kemudian menyusun yang namanya prokes, protokol kesehatan. Itu ikhtiar lahiriah manusia. Yang kita sebagai warga pun wajib untuk mengikuti apa? Mengikuti perintah pemerintah itu sendiri. Abah kita Al-Mukarram, Wapres kita Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah sangat paham dan sangat tegas memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa apabila idza hakamal hakimu biwajibin fal wajib yuakiduh. Apabila pemerintah menetapkan sesuatu yang wajib, maka yang wajib itu menjadi wajib muakkad. Contoh, hari ini pemerintah mewajibkan untuk pakai masker, untuk cuci tangan, untuk segala macam lah. Itu di dalam agama bagian dari hibdun nafsi. Dan hibdun nafsi itu wajib kata agama. Tapi pada saat hibdun nafsi ini kemudian dikuatkan lagi dalam regulasi pemerintah, ada edaran, ada instruksi presiden misalnya, maka yang wajib itu menjadi wajib muakkad. Udah agamanya memang wajib, kemudian diperkuat oleh pemerintah, makanya kategori hukumnya menjadi wajib muakkad. Nah, oleh karena itulah, kita mesti melakukan pencerahan kepada masyarakat di bawah, bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terlebih kita punya wakil presiden seorang ulama, itu tidak akan lepas kebijakan, regulasi, peraturan, undang-undang yang diambil, pasti Mbah Ma'ruf itu akan mengaitkan dengan maqasidus syariah. Baik itu hifdun nafsi, hifdul mali, hifdul din, hifdun nasa, dan lain sebagainya. Nah, cuma memang di lapangan ini sering menjadi satu ada kerancuan-kerancuan, apa kegaduhan-kegaduhan, itu memang dampak orang-orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. La yastawil alim wal jahil, tidak akan beda. Mudah-mudahan garansi Allah tadi yang kita singgung, kita ingin diamankan secara lahiriah, diaminkan secara ilahiyah, alladzi at'amahum min ju', kita dimakmurkan, dicukupkan, kemudian juga kita merasa aman di negeri kita ini dengan satu catatan, kita fal ya'budu rabb hadzal bait, ibadah kepada Allah tanpa mengabaikan ikhtiar-ikhtiar lahiriah yang memang digariskan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat khusus buat saya pribadi. Dan lupa, mestinya tadi di awal, ini pada saat yang sama sebetulnya ada dua undangan Zoom meeting. Satu kebetulan Komisariat Fakultas Syariah yang Jakarta merasa kehilangan ada Al-Maghfullah Profesor Dr. G. Haji Huzaimah Tahido. Itu dosen pembimbing saya memang sama Gus Nadir. Berurusan Gus Nadir juga Japri. Nah, cuma saya nggak bisa hadir di Zoom meeting. 7 harinya Profesor Huzaimah Tahido. Kemudian juga ada Zoom meeting di PBNU yang tadi sama seperti ini. Tahlil untuk para syuhada, para ulama-ulama NU yang syuhada COVID. Nah, kita kirimkan doa ya sambil nanti kita doa bersama. Ya mudah-mudahan para syuhada, para almarhum, almarhumat ini yang sudah mendahului kita, para guru-guru kita, wafatnya husnul khatimah, diterima iman Islam, dan mereka di alam barzah ini ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan untuk doa sebetulnya pertama di dalam Al-Quran itu ada yang disebut ayatul hifz. Ayatul hifz itu khusus ayat benteng diri. Nah ini sering saya dawamkan baca setelah setiap pada sholat. Mudah-mudahan nih sahabat-sahabat semua juga ini tidak panjang kok, tidak berat. Nah, setiap pada sholat baca, kita sama-sama baca, ya. Khusus kalian ijazah ngaji. Ya, sekalian ini karena kita ikhtiar semuanya. Pertama ada yang disebut ayatul hifzi. Ini apa hikayatnya banyak, itu ada banyak hikayat-hikayat tentang ayatul hifzi. Ini khusus ayat-ayat yang memang memakai kata-kata hafadho dan kata-kata yang dimustahkan dari itu. Memang untuk membentengi kita. Nah di samping kita prokes dijaga, tapi ini sugesti kita juga yakin terhadap doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Oleh karena itu nanti saya pandu satu ayat, sekaligus saya ijazahkan, termasuk nah nanti kita juga sudah ijazah bersama daripada para ulama NU, li khamsatun utfida dari Hadratus Syekh, itu harus sudah dawam. Terakhir nanti ada sholawat syifa, itu sholawat syifa juga harus dawam setiap pada sholat maktubah ya. Bisa diikuti, saya bacakan satu ayat, bisa diikuti yang lain. Sebetulnya nanti lengkapnya bisa klik saja lah, ada ayatul hifzi itu sudah ada keluar sebetulnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله خير حافظا. الله خير حافظا. وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. وحفظا من كل شيطان مارد. ومن كل مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. من كل شيطان رجيم. العزيز العليم. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن بطش ربك لشديد. إن بشر ذلك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. لي خمسة أوتي بها أربع
حقنا المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya. Akhir, ini banyak santriat-santriat nih. Santriat mana nih? Santriat mana nih? El Azam. Iya. Ada santri saya di situ. Kang Septi ada Septi. Ada. Itu dari Alpatona itu, dari Alpatona. Ya, kemudian juga saya ijazahkan ada doa khusus pendek-pendek kok ya. Setiap pada sholat sambil tangannya menengadah begini, baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Apa? Salamun qaulam mir rahim. Cuma 7 kali. Berapa? 7 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 7 kali. Setelah sholat 5 waktu 7 kali, setelah 7 kali kemudian ditiupkan ke tangan kita, kemudian diucapkan ke wajah kita. Ini ijazah dari Mbah Muajaz Nganjuk ya, Mbah Yai Muajaz yang baru kemarin juga baru 7 harinya wafat. Nah, saya ijazahkan kembali, kemudian kalian nanti amalkan ya. Sekali lagi baca salamu qaulam mir rabbir rahim, 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 salamu qaulam mir rabbir rahim. 8, maaf bukan 7, 8 bukan 7. 8 kali setelah usai sholat, kemudian tiupkan kepada tangan kita, usapkan kepada wajah kita. Ajaztukum hadza. Mudah-mudahan ini menjadi penyadaran kita semua. Kita dipanjangkan usia, kita disehatkan badan kita, dan senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alina. Robin Pana Bima Sana Saya aturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan Subagja yang telah menyampaikan mauidhah hasanahnya kepada kita sekalian. Nanti kita akan tutup bersama dengan pembacaan sholawat. Tapi sebelumnya saya aturkan banyak terima kasih juga kepada seluruh santri dari Al-Azam. Ini subhanallah cukup banyak. Terima kasih Kang Ilham. Ini komandannya sudah mengajak rekan-rekan
dan rekanita santri. Salam hormat juga buat pengarsa Kiai Haji Sidik selaku pimpinan Al-Azam dan sekretaris PCNU Kabupaten Sukabumi atas support dan doanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini rutin akan kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu dari sekarang nanti kita akan adakan lagi munajat malam Jumat, tahlilan, khatmil Quran dan mauidhah hasanah. Tentunya nanti saya juga berikan kesempatan jika dari santriin maupun santriyat Al-Azam misalnya nanti akan tampil menyampaikan mauidhah hasanah, dipersilahkan. Nanti Kang Ilham tolong disampaikan kepada santriin santriyat yang di Al-Azam jika ingin menyampaikan, ya mungkin sekalian latihan begitu, boleh, nanti silakan menyampaikan. Saya yakin semuanya ini santri-santri terbaik dari Al-Azam. Mudah-mudahan kita doakan para santriin santriyat menjadi orang-orang yang tentunya memiliki ilmu yang banyak, berkah dan manfaat, ya, sehingga nanti menjadi pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing, karena kita ingat subhanallah ya, insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin. Amin, amin. Nah, kemudian nanti menjelang 2 minggu yang akan datang, biasanya kami akan berikan kesempatan kepada siapapun yang punya waktu luang untuk ikut serta tadarus, membaca 1 juz minimal. Jadi nanti bisa dikelompokkan, misalnya khusus kelompok santri Al-Azam untuk kegiatan ini, misalnya nanti ada 1 kelompok jadi menamatkan 30 juz dalam 2 minggu ini. Wah, itu luar biasa. Nanti bisa didaftar ya, siapa yang akan ikut serta membaca 1 juz atau lebih boleh ya, untuk bersama-sama berikhtiar ya dalam di malam Jumat ini. Di kegiatan ini akan rutin dilakukan, silakan nanti didaftar. Nah, kemarin alhamdulillah sudah ada 30 juz yang dibaca oleh kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya yang sudah ikut serta begitu. Nah, kemudian juga nanti boleh bergiliran untuk jadi host. Mungkin nanti akan mudah-mudahan minggu depan Pak Omay bisa ya, Pak Omay ya. Minggu depan, hari ini Kang Upi hostnya ya. Minggu depan insya Allah Pak Omay ya bisa bergiliran. Wah, ini ada kader ini kader NU. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram guru kita semua, Kiai Haji Dr. Andes Ridwan Subagja SHI. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya melimpah rezeki dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca sholawat burdah. Yang kita tahu sholawat burdah ini ditulis ya oleh Syekh Bushiri, beliau dalam keadaan lumpuh. Tapi setelah beliau selesai menulis sholawat burdah ini, beliau tertidur. Nah, kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, judulnya awalnya belum dijudulin ini sholawat ini, begitu ya. Atau sering mendengar kita istilah qasidah ini, gitu ya. Syair ini belum dijudulin. Nah, karena dalam mimpi Rasulullah memberikan jubahnya yang kita kenal jubah itu adalah burdah, maka disebutlah sholawat ini menjadi sholawat burdah. Dan setelah beliau terbangun, ternyata beliau juga sudah sembuh dari lumpuhnya. Mudah-mudahan dengan diakhiri sholawat burdah ini, semua yang sakit ya, khususnya saudara-saudara kita umumnya kaum muslimin dan muslimat, atau mungkin diri kita sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya salli wa sallim abada ala habibika
Setiap malam Jumat. Oh, ini benar. Ini kedua. Boleh keluar nih. Sholat NU. Terima kasih, diserahkan kembali kepada Kang Upi. Insan aksi itu na kopi kawal. Alhamdulillah, wa syukurillah. Rangkaian kegiatan acara munajat malam Jumat ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah baik itu yang hari ini masih sedang berjuang melawan COVID-19 ataupun yang sudah mendahului kita, juga seluruh masyarakat di Indonesia secara khususon yang hari ini juga sedang sama-sama berjuang, seluruh tenaga kesehatan, seluruh unsur termasuk khususon kader penggerak Nahdlatul Ulama yang hadir dalam acara hari ini, termasuk para santri yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat menjadi wasilah meningkatnya imunitas ilahiyah kita agar terhindar, dan semoga wabah COVID-19 yang hari ini terjadi agar segera berakhir. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi khususan kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Andes Ridwan Subagya. Terima kasih kepada Kang Dadian Sukendar. Terima kasih kepada para sahabat semua, para santri. Saya Ari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.